Karakter pertama DC James Gunn sudah tayang di tanggal 16 Agustus kemarin. Menjadi salah satu karakter dan film pertamanya James Gunn, ya, karakter baru dan film barunya dari DC-nya James Gunn. Seperti apa filmnya, langsung kita masuk ke review. You can imagine, I can create. Let's party. Jadi film ini sebenarnya yang aneh nggak expect banget ya. Ini filmnya ringan gitu kan, ringan, terus dia penuh dengan keluarga gitu. Tentu saja ini film keluarga juga yang menurut Anda cukup oke buat emosionalnya dan segala macamnya gitu kan, segala aspek. Film yang ringan, terus kalau misalkan dibilang fun atau kagak itu salah satu selera kalian masing-masing sebenarnya. Menurut Anda cuma senyum-senyum doang kok. Jadi ya udah gitu doang gitu. Film yang ringan dan emang gampang ketebak lah buat jalan ceritanya gitu. Tapi untuk sisi emosionalnya itu menurut Anda cukup dapat dia membangun kekeluargaannya gitu. Walaupun emang di arc pertama atau di act pertama tuh cukup lama banget ngepondasinya gitu kan. Di act kedua udah mulai cukup seru, di act ketiga di akhir udah menurut Anda cukup oke, ini udah tahu arah filmnya mau kemana, endingnya bagaimana gitu. Dan di act kedua ini udah ketebak banget buat filmnya gitu kan. Banyak banget referensi film yang ada di film Blue Beetle ini yang menurut kalian ketika nonton film superhero lain itu kayak wah, ini filmnya kayak dari film karakter ini gitu kan, dari film ini karakter film ini gitu. Jadi menurut saya cukup, ya dibilang puas sih kagak gitu kan, tapi untuk menjadi film keluarga dan film yang fun gitu kan, buat di entertainment banget ya, menurut Anda sini cukup oke lah. Dari segi cerita emang menurut Anda cukup biasa banget gitu kan. Tapi di sisi emosionalnya yang Anda tekanin, sisi emosionalnya tentang keluarganya cukup dapat gitu. Ketika ada karakter yang mati, Anda cukup oke, kasih banget sama ininya. Walaupun emang agak sinetron ketika di akhir gitu. Ada satu scene menurut Anda kayak aneh aja gitu. Tapi menurut Anda cukup oke buat sisi emosionalnya. Walaupun ke film keluarga ini, karakter keluarga ini menurut Anda cukup banyak gitu kan, tapi tersusun dengan rapi gitu. Villainnya sendiri menurut Anda cukup ngeselin juga lah buat karakter villainnya yang diperanin oleh Susan Sarandon yang menjadi Victoria Court gitu kan. Menurut Anda cukup oke lah buat ngeselinnya. Tapi untuk villainnya sendiri tidak ada, menurut Anda tidak ada ya, menurut Anda sendiri ya, ini tidak ada apa ya, dia tujuannya gitu. Motivasi dia mendapatkan scarab itu kan buat pengembangan ini kan teknologinya. Tapi menurut saya cukup buat lu ngejar scarab itu dengan tujuan itu doang atau lebih jahat lagi gitu. Harusnya ada sisi yang banget lah buat si villainnya sendiri gitu. Untuk sisi para karakter acting menurut saya cukup oke lah. Ada George Lopez menjadi Rudy Reyes. Karena ini karakter yang cukup komedian lah buat film si Blue Beetle ini gitu kan. Dengan durasi 2 jam 7 menit, ini menurut Anda cukup buat entertainment oke lah gitu kan. Tapi udah tahu nih kita bakal arah filmnya DC James Gunn itu mau gimana. Terus saja di film Blue Beetle ini kayak bakal ngerasain banget nih filmnya DC-nya James Gunn itu kayak apa. Kekurangannya di sini emang menurut saya cukup nggak banyak sih, tapi kalau buat segi CGI menurut Anda cukup oke lah. CGI yang dihasilkan menurut Anda cukup better daripada film The Flash kemarin gitu kan. Untuk segi fighting menurut Anda cukup oke juga gitu kan, walaupun emang biasa aja, tapi oke lah buat fightingnya sendiri gitu kan. Emang untuk segi kekurangan itu ada di CGI, di ceritanya gitu kan, yang menurut Anda cukup ada beberapa fase atau arc yang kelamaan banget ngepondasinya gitu. Tapi overall buat film ini cukup oke buat kalian tonton bersama keluarga juga, ini cukup oke gitu kan. Ya, Anda kasih rating 7/10 dari 7/10 buat film Blue Beetle ini. Menurut kalian gimana tentang film Blue Beetle ini? Tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa episode Kira Snap berikutnya. Bye bye, ciao.